Dikulum dikunyah, assalamualaikum semuanya. Ketika membahas alam ini, kebanyakan dari kita tidak terlepas dari pertanyaan dari mana sih asal alam ini. Menurut ahli fisika yang berasal dari Rusia yang bernama Alexandra Friedman mengatakan bahwa alam semesta terbentuk karena ledakan dahsyat, dan alam semesta ini bergerak dinamis, yang artinya alam semesta ini pasti akan menua dan mati. Hal inilah yang membuat teori ini lebih diterima oleh umat muslim karena alam semesta ini akan mengalami kiamat atau kematian, ketimbang teori lainnya dari sisi ilmu fisika. Lalu bagaimana Islam menanggapi hal tersebut? Di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat ke-30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya? Mengapa? Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?" Dari ayat tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa dulunya langit dan bumi ini satu kesatuan, kemudian dipisahkan oleh Allah sehingga terbentuk alam yang seperti yang kita lihat saat ini. Ayat ini memiliki kesamaan dengan teori Big Bang tadi, akan tetapi bedanya Al-Quran telah dahulu menjelaskan 1400 tahun yang lalu. Selanjutnya Allah berfirman tentang gunung dalam surat An-Naba ayat ke-7. Dan gunung-gunung sebagai pasak. Dr. Zakir Naik mengatakan bahwa kerak bumi yang menjadi lapisan terluar bumi menyerupai kulit yang padat, sementara bagian dalamnya terdapat cairan yang panas. Nah, dengan struktur seperti ini akan menimbulkan adanya pergerakan kulit bumi sehingga menghasilkan suatu getaran atau goncangan. Getaran yang dihasilkan itu menyebabkan adanya tumbukan lempeng raksasa yang membentuk kerak bumi. Hal ini pun sesuai dengan pendapat para geologis yang mengatakan panjang hujaman gunung ke bawah itu adalah 35 km. Kemudian Allah turunkan air ke bumi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-18, "Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan pasti kami berkuasa melenyapkannya." Dan dalam surat Al-Anbiya ayat 30, "Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman?" Lalu di dalam surat Thaha ayat 53, "Maka kami tumbuhkan dengan air itu berjenis-jenis tumbuhan yang bermacam-macam." Di dalam surat An-Nur ayat 45, "Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air." Dari ayat-ayat di atas dapat kita ketahui bahwa setelah Allah turunkan air ke bumi, Allah menciptakan tumbuhan lalu hewan yang memakan tumbuhan tersebut. Kemudian hewan yang memakan tumbuhan itu dimakan oleh hewan lainnya. Menurut para ahli biologi, tubuh manusia pun itu 2/3-nya adalah air, yang membenarkan surat An-Nur ayat 45 tadi.